Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi manajemen strategi. Namun sebelum itu kita berdoa semoga di dalam pelaksanaan pembelajaran ini diberikan kelancaran dan kemudahan dan diberkahi, ya. Kemudian salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gimana mahasiswa sekalian? Sehat? Sehat, ya. Alhamdulillah. Semoga aktivitas kita selalu dilancarkan semuanya dan dimudahkan rezekinya. Oke, baiklah. Di dalam materi kita ini kita sudah dipandu, sudah dituntun juga berdasarkan kurikulum, berdasarkan kurikulum yang disebut dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi nanti ada target kita pembelajaran semester. Dalam satu semester itu sudah ada ditargetkan apa yang akan kita peroleh selama satu semester dalam mata kuliah manajemen strategi. Di sini Bapak tampilkan RPS yang akan kita capai. Ini contohnya, ya. Di dalam RPS ini pertama capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran lulusan. Jadi akhir daripada pembelajaran mata kuliah ini bagaimana bisa tercapai tujuan, yaitu apa yang akan kita harapkan dari pembelajaran mata kuliah manajemen strategi. Artinya lulusannya, ya, akhirnya. Misalnya di sini tentu kita pertama ada kita di dalam institusi Institut Agama Islam (ENBRI). Pertama kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara rigid, kemudian tinggi nilai kemanusiaan, kemudian berkontribusi dalam peningkatan kehidupan masyarakat berbangsa negara sesuai dengan mata kuliah kita, berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, dan memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi kita diharapkan nanti setelah tamat mata kuliah ini diharapkan bisa menambah nilai-nilai terhadap diri kita khususnya, gitu, ya. Kemudian ada juga capaian pembelajaran mata kuliah. Ini berkaitan dengan silabus kurikulum atau rencana pembelajaran semester yang RPS tadi. Contohnya misalnya pertemuan pertama nanti kita akan membahas mahasiswa mampu menelaah, menganalisis teori terkait manajemen strategi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teknik penyusunan rencana strategi dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Perlu diketahui bahwa manajemen strategi ini merupakan mata kuliah yang menarik, ya. Manajemen strategi. Di sini pertama nanti di dalam pembelajaran kita yang perlu mahasiswa ketahui, mahasiswa pertama kita di dalam supaya menjaga situasi kondusif. Ngantuk mahasiswa ini sudah, ya. Iya. Kondusif dan menjaga semangat, ya. Pertama ya kita silent, ya. Silent artinya ya tidak pakai HP, ya. Ini Bapak ada buat apanya ini? Mana nih, ya? Ini, ya. Kesepakatan kelas kontrak kuliah, ya. Pertama, kalau kita jangan pakai HP, kemudian fokus ke sini dulu pembelajarannya. Yang kedua, ya tidak terlalu ribut, kan. Coba boleh kalau mau cepat nyatat. Yang ketiga boleh rekam, biar nggak capek-capek. Sekarang zaman teknologi, kemudian dicatat, kemudian bisa mengusulkan apa yang mau dipertanyakan, kan. Kemudian kita berpikir lebih maju lagi menanggapi materi yang akan kita ajarkan sesuai dengan ini. Bagaimana? Setuju? Setuju, ya. Oke. Berikutnya kita siap ini untuk masuk belajar kita? Siap, ya? Oke. Kemudian pertama dalam pertemuan ini kita akan pengenalan dulu mengenai manajemen strategi, ya. Manajemen strategi ini ada dua kata yang tersusun. Pertama manajemen dan kedua strategi. Mungkin secara keseluruhan kita sudah sering mendengar kata-kata manajemen dan strategi.
ya. Namun sebelum Bapak masuk sini, Bapak ingin mereview ulang ya perihal dasar-dasar kenapa manajemen strategi ini bisa ada gitu ya. Ada dua kata. Pertama, manajemen. Nah, ini ilmu manajemen merupakan ilmu bagaimana seni untuk mengatur sumber daya. Sumber daya bisa SDM, bisa juga sumber daya lain ya. Nah, itu. Jadi bagaimana seni kita bisa mengatur SDM dan sumber daya lain? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan suatu yang efektif dan efisien. Nah, itu tujuannya. Dan efisien. Efektif artinya tepat sasaran, efisien artinya tepat waktu. Jadi perlu diatur melalui sumber daya seni. Jadi di sini diperlukan orang-orang yang memang memahami mengenai sumber daya pengaturan. Nah, itu adalah manajemen. Kemudian kaitannya dengan strategi. Nah, kaitannya dengan strategi. Coba Bapak, sebelum Bapak uraikan, Bapak mau nanya nih sama Ibu Lia. Apa itu strategi? Cara ya. Pak apa? Pak. Waduh, ini udah orang manajemen semua lulus ya. Ya, ini sama dengan cara. Bapak perlu ngajar lagi tuh, tahun. Ada lagi? Ibu Ani yang belakang mahasiswa. Ide, bagaimana ide bisa? Nah, ide ya. Jadi strategi yang kita apakan, yang kita munculkan ini bertujuan untuk mencapai tujuan. Sudah jelas ya? Nah, ini tujuan. Jadi arti kata, bagaimana kita memaksimalkan cara teknik ide tadi untuk mencapai tujuan. Nah, itulah strategi ya. Jadi jika kita kita buat ini katanya berdasarkan slide ini. Ya. Poin. Oh ini ya. Nah ini ya. Ini apa itu strategi? Mungkin secara umumnya itu tadi. Sudah kita buat gambarannya mengenai strategi yang kita pahami ya. Kemudian yang kedua, kemudian di sini kita perlu mengetahui dulu what is strategy about. Strategi ini berbicara mengenai apa dia, tentang apa dia kan? Nah, jadi di sini yang pertama bisa kita lihat, nampak nggak? Nggak nampak? Berarti lebih mudah saya berarti ya, saya nampak. Pertama, bagaimana memposisikan perusahaan di pasar. Jadi tujuan kita kan pertama kalau kita di suatu lingkungan perusahaan, bagaimana kita untuk memenangkan persaingan kan? Kalau dia suatu perusahaan, bagaimana kita bisa menangkan dari kompetitor? Kalau kita sekolah, bagaimana kita mendapatkan peminatan dari masyarakat misalnya? Dan itu membutuhkan strategi. Bagaimana memposisikan perusahaan? Posisi perusahaan kita di mana posisi? Seperti itu. Nah, oke. Oke, udah. Mati dulu. Nah, baiklah, mahasiswa sekalian. Jadi, mungkin itulah pembicaraan kita mengenai mata kuliah hari ini, perihal manajemen strategi untuk pertemuan pertama. Bagaimana paham yang sudah kita ajarkan? Oke. Mau PR atau enggak? Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ya, yang kurang Bapak mohon maaf. Waktu dari topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, thank you. Besok gratis lontong.